Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Kecelakaan bus pariwisata terjadi di Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di sekitar Bukit Bego, Jalan Dlingo, Imogiri. Kecelakaan bus pariwisata ini terjadi di sekitar Bukit Bego, Jalan Dlingo, Imogiri, Kedung Guweng, Kalurahan Wukir Sari, Kapenewon, Imogiri, Kabupaten Bantul pada Minggu sore. Di mana diketahui pemirsa bahwa satu bus berwarna hijau, corak putih ini masih berada di pinggir jalan dan juga diketahui sejumlah petugas Basarnas nampak telah berkoordinasi juga untuk melakukan proses evakuasi. Dan diketahui pemirsa bahwa menurut kepolisian ada sekitar 42 penumpang dan juga awak. Dan juga ada sebanyak 13 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Kepolisian yang telah tiba di lokasi kejadian ini juga sudah melakukan evakuasi, di mana diketahui akibat kecelakaan pemirsa bagian depan bus ringsek. Ini diduga menghantam pembatas jalan di jalur turunan menuju Imogiri. Tadi rekan kami, Santoso, yang mengabarkan langsung dari salah satu rumah sakit di tempat kejadian perkara ini juga mengabarkan bahwa memang kondisi di tempat kejadian perkara merupakan jalanan yang begitu curam sehingga kemudian diduga kecelakaan terjadi akibat memang menghantam pembatas jalan di jalur turunan di mana bus ini menuju Imogiri. Diketahui pemirsa, bus naas ini juga mengangkut rombongan dari Solo kemudian menuju ke Pantai Parangtritis. Hingga saat ini juga kami masih terus mendata dan juga terus mencari informasi secara pasti ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan ini. Namun memang informasi terakhir diperkirakan korban meninggal dunia berjumlah 13 orang. Diketahui memang bus ini merupakan bus pariwisata mengangkut rombongan dari Solo. Kemudian berdasarkan keterangan juga dari salah satu saksi, di mana diinformasikan bahwa pada saat peristiwa tersebut memang sempat terdengar suara benturan yang begitu keras. Kemudian warga sekitar pun langsung mengecek ke jalan dan kemudian juga sudah menemukan bahwa kondisi bus pariwisata di bagian depan tersebut sudah ringsek. Informasi terakhir yang dihimpun itu terjadi pada pukul 13.00 di mana ada terdengar benturan keras. Kemudian terlihatlah bahwa kondisi bus yang ringsek dan juga rusak. Tadi informasi terakhir yang juga disampaikan oleh rekan kami yaitu Santoso, di mana dari sebanyak 42 penumpang dari bus, korban maupun korban luka ini dibagi di dalam 3 rumah sakit dan saat ini masih terus mendapatkan perawatan intensif, di mana diinformasikan juga bahwa informasi terakhir ada sebanyak 13 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Dan hingga saat ini pemirsa, hingga pukul 16.48 waktu Indonesia Barat tadi, rekan kami Santosa juga mengabarkan bahwa proses evakuasi juga masih terus berjalan karena dari 42 orang penumpang yang di dalam bus, masih ada beberapa penumpang atau korban lainnya yang masih dalam proses evakuasi. Kemudian juga sejumlah jalur masuk ke wilayah Dlingo ini kemudian dibatasi guna untuk menghindari kepadatan saat evakuasi. Dan kita juga akan langsung menuju ke reporter TV One di Bantul, Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Santosa Suparban. Selamat sore Santosa, Anda bisa informasikan dari tempat Anda mengabarkan saat ini, sudah ada berapa korban yang dirawat di sana? Ya, baik, kita dari Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta, PKO Muhammadiyah Bantul Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa sebagian korban dari kecelakaan lalu lintas di Bukit Bego, Jalan Imogiri Mangunan yang dirawat di sini memang jumlahnya
belum dapat kami dapatkan secara pasti, namun dari tim medis PKO mengatakan bahwa yang dirawat di sini jumlahnya puluhan. Sementara korban yang meninggal yang disemayamkan di Rumah Sakit PKO Bantul Yogyakarta ini ada 6. Ada 6 yang meninggal yang dibawa ke PKO Muhammadiyah Bantul ini. Dan saat ini sebagian korban yang luka masih dirawat di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah di Bantul Yogyakarta. Namun kami tidak bisa masuk dan karena memang situasinya sudah ada IGD tertutup. Sehingga kami hanya bisa memantau dari luar dan kami tadi hanya meminta informasi mengenai jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul Yogyakarta ini. Tadi kami sampaikan 6 korban meninggal dunia dibawa ke PKO, sementara korban yang luka-luka tadi disampaikan kepada kami dari tim medis PKO Muhammadiyah Bantul ada puluhan yang dirawat di sini kita. Ya, baik Santosa, Anda bisa menginformasikan situasi terkini di sana. Apakah mungkin saat ini ada pihak keluarga yang ada di rumah sakit dan atau Anda bisa gambarkan situasi terkini apakah sudah ada ambulans yang datang membawa korban lainnya? Ya, untuk situasi terkini memang ambulans sudah tidak ada yang datang karena semua korban sudah dievakuasi dan sudah sebagian dibawa ke PKO Muhammadiyah Bantul. Sementara ini yang kami lihat adalah kedatangan dari Satlantas Polres Bantul Yogyakarta yang mungkin melakukan pendataan mengenai jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul ini dan juga jumlah yang meninggal yang dibawa ke Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul. Untuk saat ini di dalam tadi sampai sempat melihat sepintas, memang korban yang mengalami luka-luka sedang dalam perawatan dari tim medis PKO Muhammadiyah Bantul kita. Baik, Santosa, Anda menginformasikan bahwa ada sebanyak puluhan korban yang saat ini dirawat di RSPKO Muhammadiyah Bantul. Sementara Anda informasikan juga sudah ada 6 orang meninggal dunia yang dibawa di sana. Anda bisa informasikan juga di rumah sakit mana lagi kemudian korban-korban ini kemudian dirawat? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, korban yang lain dirawat di Rumah Sakit Nur Hidayah yang ada di Jalan Imogiri Timur, Bantul Yogyakarta, dan juga sebagian yang luka ringan dirawat di Puskesmas Imogiri Bantul yang tidak jauh dari tempat kejadian kita. Baik, korban lainnya ada dirawat di Rumah Sakit Nur Hidayah dan sebagian luka ringan dibawa di Puskesmas Imogiri Bantul. Santosa, Anda bisa informasikan bagaimana kemudian kejadian ataupun kronologi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi? Tadi kami sempat mewawancari dengan salah satu penumpang yang selamat dan mengalami luka ringan karena berada di bagian belakang sehingga penumpang tersebut tidak mengetahui secara pasti kejadian yang di depan. Tahu-tahu hanya terjadi benturan yang sangat keras, beruntun begitu, seperti menabrak tebing berkali-kali sehingga bus rusak parah. Sementara salah satu korban atas nama Nini yang sempat kami temui tadi mengatakan bahwa dirinya kaget dan shock sekali dengan peristiwa tersebut, namun beruntung dirinya dan 2 anaknya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dan saat ini masih menunggu di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Demikian kita. Baik, apakah Anda juga sudah mengetahui mungkin dari korban yang tadi Anda sudah sempat sebutkan ataupun dari saksi mata, betulkah kendaraan atau bus ini melaju dengan kecepatan tinggi, Santosa? Pada saat saya tanyakan, Bu Nini tadi tidak bisa memberikan jawaban karena nampaknya masih shock sekali dengan peristiwa yang terjadi, apalagi dengan jumlah korban yang begitu banyak sehingga tidak bisa memberikan jawaban yang lengkap karena memang sangat shock dan sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan dirinya hanya bisa bersyukur bisa selamat dari peristiwa tersebut. Dan saat saya tanyakan mengenai apakah busnya dalam kondisi ataupun kecepatan tinggi, dia tidak ingat sama sekali, bahkan dia mau kemana juga tidak ingat karena begitu terpukul dengan peristiwa tersebut kita. Baik, Santosa, tadi Anda menyebutkan bahwa sudah ada juga kedatangan dari pihak Satlantas Polres Bantul Yogyakarta. Apakah sudah ada informasi mengenai kejadian tersebut? Apakah mungkin bus pariwisata tersebut mengalami remblong? Belum. Kami belum mendapatkan karena kami belum menemui baik itu petugas dari Satlantas maupun dari pihak Polres Bantul yang saat ini masih menangani peristiwa kecelakaan tersebut kita. Baik,
Santosa, apakah Anda mungkin bisa langsung menghampiri pihak Satlantas Polres Bantul Yogyakarta untuk menanyakan langsung atau mewawancarai langsung kejadian kecelakaan yang terjadi? Ternyata yang datang ini bukan dari Satlantas tapi dari petugas Polres Bantul, Satsabara. Sementara yang Satlantas Polres Bantul masih menangani di TKP, termasuk juga Kanit Laka Lantas dan juga jajarannya masih menangani tempat kejadian perkara. Ya. Baik. Kita. Bisa Anda informasikan aktivitas apa yang saat ini tengah dilakukan petugas dan mungkin Anda bisa sambil menghampiri petugas tersebut untuk menanyakan perihal kejadian kecelakaan yang terjadi? Saya kira untuk ini sebentar saya tanyakan karena ini adalah dari petugas Sabara. Jangan saya tanyakan izin ya. Korban yang dirawat di PKO sini ada berapa ya? Yang luka 11. Yang luka 11 ya. Yang meninggal 5. Tadi saya dapat informasi 6 itu, tapi sebenarnya berapa? Terakhir 5 ya. Update 5. Update 5, terakhir 5. Terus yang 11 itu mengalami luka apa ya? Yang luka berat ada luka. Luka berat. Lukanya bagian apa atau bagian apa? Bagian kaki ada yang jari. Ya, berarti sudah pasti ya bahwa yang meninggal dunia di sini yang di PKO 5. Kemudian yang Oke, terima kasih. Pak siapa namanya? Azhari, terima kasih Pak Azhari. Ya, demikian tadi bahwa sudah ada kepastian dari petugas PKO Muhammadiyah Bantul Yogyakarta mengenai korban yang luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul ada 11 orang, sementara yang meninggal dunia yang dibawa ke sini tadi ada 5. Sebab tadi saya minta konfirmasi dari petugas medis yang ada di IGD mengatakan 6, tapi ternyata dari petugas yang terbaru ada 5 yang meninggal dunia yang dibawa ke Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul. Kita. Baik, artinya informasi terupdate atau terbaru adalah sebanyak 5 orang yang meninggal dunia, di mana dibawa ke RSPK Muhammadiyah Bantul dan juga untuk korban luka sejumlah 11 orang. Santosa, kami ingin mengkonfirmasi apakah betul jumlah penumpang yang berada di bus pariwisata tersebut sejumlah 42 orang? Nah, ini juga saya belum bisa memastikan mengenai jumlahnya karena informasinya simpang siur, ada yang mengatakan 48, ada yang mengatakan 42. Namun sebentar lagi mungkin nanti akan segera kami konfirmasikan ke Kanit Lantas yang saat ini masih menangani kecelakaan tersebut kita. Baik, bagaimana kemudian informasi terbaru dari Kanit Lantas mengenai kejadian ini? Saya belum mendapatkan karena informasi yang kami dapatkan di TKP bahwa saat ini tengah dilakukan evakuasi terhadap bus yang mengalami kecelakaan tersebut kita, dan saat ini bus masih diupayakan untuk dipindah dari lokasi tersebut di daerah sehingga sejumlah petugas masih berada di lokasi kejadian, dan saat ini juga di Bantul hujan gerimis sehingga dapat sedikit menghambat jalannya evakuasi bus.